Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Saya mau mengajak kita untuk membaca secara bersama-sama. 3, 2, iya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi dia berkata, "Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya mau menyapa kita pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Di pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tentang kebahagiaan mendengar firman Tuhan. Tema perenungan kita di dalam Injil Lukas ini yaitu kebahagiaan mendengar firman Tuhan. Di dalam tema ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada 3 pertanyaan yang mesti kita ajukan untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa esensi kebahagiaan? Berbicara tentang kebahagiaan, maka setiap orang, setiap kita yang ada di sini selalu mendambakan yang namanya kebahagiaan. Saya yakin tidak ada satupun orang yang tidak mendambakan kebahagiaan di dalam hidup. Yang menjadi persoalan adalah perspektif kita tentang kebahagiaan itu seperti apa. Ketika berbicara tentang kebahagiaan dalam sudut pandang manusia, maka ada begitu banyak sudut pandang yang diangkat, ada berbagai banyak tentang perspektif yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu kebahagiaan karena harta kekayaan. Ada kebahagiaan yang karena diakibatkan oleh kekuasaan dan jabatan. Ada kebahagiaan karena memiliki reputasi yang bagus di tengah-tengah masyarakat. Ada kebahagiaan yang disebabkan oleh karena ketenaran dan kepopuleran. Ada juga kebahagiaan karena memiliki keturunan yang sukses baik dalam pekerjaan maupun pendidikan. Ada juga kebahagiaan yang diakibatkan oleh karena hidup kita, tubuh jasmani kita, tubuh fisik kita memiliki kesehatan yang baik. Apakah setiap kebahagiaan ini salah kita dambakan? Tentu saja tidak. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita mendasari setiap kebahagiaan ini di dalam perspektif sudut pandang manusia yang dipengaruhi oleh nafsu dan kefasikan duniawi, maka pada akhirnya kebahagiaan ini akan menjadi sia-sia. Kalau berbicara tentang kebahagiaan dari sudut pandang manusia, yaitu dari sudut kekayaan, ada seorang miliarder Jerman yang namanya Adolf Merkel. Dulunya dia adalah seorang miliarder, dan di Jerman dia salah satu tokoh miliarder di Jerman yang sangat terkenal. Tetapi di puncak kekayaannya, suatu hari dia menabrakkan diri ke kereta api yang sedang melintas. Jikalau kebahagiaan itu berasal dari kekuasaan, seorang presiden Brazil yang bernama Getúlio Vargas, di masa kekuasaannya dia menembakkan pistol ke jantungnya, berakhir dengan tragis. Jika kebahagiaan itu bisa didasari oleh karena ketenaran dan kepopuleran, kita tahu semua King Pop dunia atau Raja Pop dunia Michael Jackson berakhir dengan obat-obatan, overdosis, dan dinyatakan meninggal dunia. Gitaris dunia yang terkenal Jimi Hendrix berakhir karena obat-obatan. Artis terkenal di tahun 60-an Marilyn Monroe, dia mati juga karena overdosis obat-obatan. Lalu apa sebenarnya kebahagiaan ini? Bagaimana kita memaknai kebahagiaan ini? Mereka yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah kita sebutkan barusan, telah mencapai sudut pandang kebahagiaan dalam sudut pandang manusia. Mereka berakhir dengan tidak baik. Bahkan ada yang mati
Apa yang mau digambarkan dengan kebahagiaan tersebut? Kebahagiaan tersebut karena didasari dalam sudut pandang manusia, didasari oleh karena kefasikan, karena ketidakpedulian dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, maka dia akan berakhir seperti sekam yang ditiupkan angin. Itu tercatat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 4. Dia berakhir seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Lalu kita bertanya, sebagai orang percaya pada saat ini, sesungguhnya apa kebahagiaan itu? Apa yang mau kita maknai tentang kebahagiaan dalam hidup kita sebagai orang percaya? Jika dari sudut pandang Allah, kata bahagia yang tertulis dalam Injil Lukas ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya makarios. Kata ini kalau diterjemahkan mengandung dua makna yang tidak bisa dipisahkan, yaitu berbahagia atau bahagia dan diberkati. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa kebahagiaan di dalam sudut pandang Allah, dia bisa berbahagia di dalam hidupnya oleh karena ada berkat dari Allah. Mungkin dari sudut pandang manusia dia bisa saja berbahagia, tetapi kalau tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai berkat dari Allah, maka itu akan berakhir dengan sia-sia. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tiba di dalam nats perikop kita yang sedang kita renungkan pada saat ini. Ini dikisahkan suatu kali ketika Yesus melakukan mujizat dan mengusir roh jahat yang membisukan seseorang sekian tahun lamanya. Dan ketika dia menyembuhkan orang bisu tersebut, semua orang pada takjub dan kagum melihat bagaimana kuasa Yesus. Akan tetapi di tengah-tengah dia melakukan mujizat tersebut, ada tuduhan dan perbantahan yang diajukan oleh orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi yang beraliran Farisi pada masa itu, sehingga mereka mengalami perdebatan dan Yesus mematahkan setiap argumentasi mereka, sehingga di ayat 27 secara tiba-tiba muncullah seorang perempuan berseru di tengah sekian banyak orang yang mengatakan begini, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ibu ini, dia menyampaikan kekagumannya kepada Yesus. Dia mencoba memposisikan dirinya, andai saja saya berada di posisi ibu Yesus ini, yaitu Maria, maka saya adalah menjadi seseorang yang sangat berbahagia. Kenapa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Apa yang dilakukan Yesus di tengah-tengah umat pada saat itu, di tengah-tengah orang Yahudi pada saat itu, adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dia mengadakan mujizat, dia mengadakan penyembuhan, dia mengusir roh jahat. Dan itu semua mengakibatkan orang-orang takjub kepadanya. Lalu apakah itu salah mengadakan pujian tersebut? Tentu saja di dalam keadaan tertentu dia tidak salah. Tetapi jika ini dimaknai dari sisi manusiawi, maka ini merupakan jelas-jelas mengakibatkan orang akan memuji dirinya sendiri dan akan menyandarkan Allah di dalam kehidupannya. Maka dari itu Yesus menjawab di ayat 28 dengan tegas yang mengatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekilas, kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, Yesus mau membatalkan pujian ibu tersebut, dan kedua, sekaligus juga mau merendahkan status ibunya, yaitu Maria. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mau teliti secara seksama, apa yang mau dikatakan di sini bukan Yesus mau membatalkan, tetapi Yesus mau menegaskan yang berarti kebahagiaan itu benar, tetapi ada kebahagiaan yang lebih hakiki lagi di atas itu, yaitu kebahagiaan mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan. Di dalam konteks ini, Maria, ibunya Yesus, termasuk orang yang berbahagia. Karena kenapa? Di Lukas pasal 1 ayat 48b, ketika Maria setelah mendengarkan firman yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya bahwa dia akan melahirkan seorang anak mengandung yaitu Yesus Kristus, maka dia mengajukan suatu puji-pujian dan dia berkata di ayat 48b, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Itulah kebahagiaan Maria. Bukan karena dia mengandung Yesus,
Tetapi karena dia telah mau mendengarkan apa yang disampaikan Allah melalui malaikatnya dan telah mau melakukannya di dalam kehidupannya, meskipun disertai dengan kepahitan pada masa itu. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan kedua yang mau kita ajukan terkait tema ini, bagaimana sebenarnya meraih kebahagiaan? Apakah kita bisa meraih kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan duniawi yang dianut oleh sebagian besar orang pada saat ini? Tentu saja bisa. Apakah serumit kebahagiaan dari sisi manusiawi? Tentu tidak. Kebahagiaan kita untuk meraih kebahagiaan dari sisi kekristenan, dari sisi sudut pandang Allah, kebahagiaan itu sangatlah mulia. Itu dengan mendengarkan dan memelihara firman Allah. Ingat, kita mendengarkan bukan sebatas mendengar. Mendengar, ketika dia mendengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tetapi ketika dia mendengarkan, masuk kuping kanan, masuk ke dalam hati dan dicerna, dia diwujudkan di dalam perilaku sehari-hari. Itu yang membedakan. Kita mau mendengarkan firman Allah. Pendengaran kita akan firman Allah menimbulkan iman bagi hidup kita. Iman tersebut menghantarkan kita kepada perenungan. Sudah seperti apakah kebahagiaan yang telah kurasakan selama ini? Sudah seperti apakah kehidupan yang telah kujalani hingga sampai saat ini? Apakah di dalam studiku aku telah berlaku setia di hadapan Tuhan? Apakah di dalam pekerjaanku aku telah berlaku setia di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama? Firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan menghantarkan kita kepada perenungan yang baik, dan kita sampai kepada menguji diri kita, sudahkah aku berlaku seturut dengan kehendak Tuhan? Sudahkah sikapku selaku mahasiswa? Mahasiswa teologi katakan, sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Sudahkah perilakuku menurut pekerjaanku menjadi pelayan di gereja, sudahkah sesuai dengan kehendak Tuhan? Pertanyaan ini menjadi perenungan. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, meraih kebahagiaan itu adalah dengan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, merenungkannya dan menguji apakah itu sudah kita laksanakan di dalam hidup kita, serta memelihara firman Tuhan ini. Memelihara artinya bukan sekedar melakukan. Kalau sekedar melakukan, Bapak Ibu dan saudara-saudari, perampok yang sudah masuk ke penjara sekarang tukang korupsi, masuk ke penjara, dia bisa korupsi sekaligus dia juga bisa membaca firman Tuhan. Tetapi memelihara adalah diawali dengan menjaga dan menguduskan diri dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak muda sekarang ini mudah sekali bercakap-cakap kotor. Akibat berkembangnya teknologi, ada suatu game online itu, pada akhirnya mereka saling memaki-maki di situ. Dan mereka menganggap itu biasa-biasa saja. Dan itu dalam arti sempit mengartikan sebagai kesenangan, kegembiraan, bahkan kebahagiaan bagi mereka. Mungkin ada sebagian orang yang berbahagia, dia bisa melakukan pelayanan sembari dia juga melakukan hal yang tidak baik di dalam pekerjaannya. Dia mengambil apa yang bukan miliknya. Dia mengingini milik sesamanya. Dia melakukan pelanggaran yang jelas-jelas di mata Tuhan, di mana dia sering membaca firman Tuhan. Tetapi memelihara adalah mengawali dengan menjaga dan menguduskan diri dan menaati serta melakukan perintah Allah. Pembacaan firman Tuhan yang kedua tadi dikatakan di ayat 9, Mazmur pasal 119 ayat 9 dikatakan begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita selalu berusaha bersih, kita selalu berusaha tampil baik di hadapan orang. Tetapi berusaha bersih di hadapan Tuhan tiada lain tidak hanya bisa dilakukan dengan menjaganya sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Pertanyaan kita di situ, kenapa harus firman Allah? Bukankah yang seringkali kita dengar setiap minggu? Ketika selesai membacakan pembacaan firman Tuhan yang kita selalu dikatakan berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa mesti firman Allah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih? 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengajarkan kita
dalam kebenaran, untuk bermanfaat mengajar di dalam kehidupan kita. Dia, firman Tuhan itu bermanfaat dalam mengajar kehidupan kita. Studi yang sedang kita tempuh sekarang ini betul bisa mengajar kita tentang bagaimana semua pengetahuan di dunia ini. Tetapi studi kita di dunia ini hanya bisa kita tempuh melalui pengajaran dari firman Allah. Kemudian bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Orang sering membaca firman Tuhan, sering mendengar tanpa melakukan firman Tuhan, maka dia seringkali abai terhadap apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia sampai pada tahap merenungkan dan memelihara firman Tuhan, maka dia dapat merenungkan bahwa ternyata firman Tuhan yang dibaca, yang didengarkan tersebut, ternyata ada hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan yang telah saya lakukan selama ini. Nah, sifat-sifat seperti ini tentu mau mengajarkan kita untuk menyatakan kesalahan kita. Kemudian berikut, untuk memperbaiki kelakuan. Ada banyak kelakuan anak muda sekarang ini. Mereka menghabiskan segala sesuatu dengan hal-hal yang tidak berguna. Mereka menghabiskan segala sesuatunya, keuangan mereka, uang sekolah mereka, uang kuliah mereka, hanya untuk hal yang sia-sia. Setiap kita pasti tahu, ini musimnya ini ada game yang namanya skater. Setiap orang bisa menghabiskan duitnya hanya untuk membeli chip tersebut. Mana arahnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Kebahagiaan yang sia-sia, dia menganggap itu sebuah kesenangan, dia menganggap itu sebuah pencapaian, tetapi pada akhirnya hanya akan menghabisi kehidupannya, hanya akan membuat kehidupannya sia-sia. Kemudian daripada itu yang terakhir, apa yang menjadi wujud kebahagiaan kita selaku orang percaya? Ketika kita mau mendengarkan dan memelihara firman Allah, apa sebenarnya perwujudan daripada kebahagiaan kita yang sejati? Yang pertama, yaitu Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan perlu cahaya dari Tuhan. Cahaya itu hanya berasal dari firman Allah yang bisa menerangi setiap kehidupan kita, sehingga kita mengabaikan dan melalaikan dan tidak memperdulikan segala sesuatu yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian berikut, kita juga dimerdekakan dari setiap dosa kita. Yakobus pasal 1 ayat 25 mengatakan begini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih, hukum yang sempurna itu bukanlah hukum Taurat, tetapi hukum yang sempurna itu adalah firman Allah yang telah kita kenal di dalam kehidupan pribadi Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, dan firman Tuhan ini yang telah ditinggalkan kepada kita, yaitu Alkitab yang sering kita dengar setiap hari Minggu, yang kita berdoa tiap pagi dan malam di dalam keluarga kita. Hendaklah kita bukan sekedar mendengarkan dan memelihara, tetapi kita teliti dengan baik, kita pelajari dengan seksama, kita renungkan dengan baik. Bukan persoalan banyak, bukan persoalan kuantitasnya, tapi persoalan bagaimana kualitas iman kita ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya firman tersebut, hukum yang sempurna tersebut memerdekakan, membebaskan kita dari segala dosa dan perilaku pengaruh-pengaruh dunia. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita setelah itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Tak peduli mau suka, mau duka, mau susah, mau senang, mau tangis, mau ketawa, tetapi kita selalu berbahagia oleh karena kita telah diberkati oleh Tuhan di dalam setiap perbuatan kita. Oleh karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kebahagiaan kita terletak di dalam berkat dari Tuhan tersebut. Setiap apa yang kita cita-citakan selalu kita sandarkan di hadapan Tuhan. Setiap apa yang kita rencanakan selalu kita pedomani Allah di dalam kehidupan kita, sehingga segala sesuatunya, dia mengatakan di ayat Yakobus ayat 25 yang terakhir tadi,
dia mengatakan tetapi sungguh-sungguh yang melakukannya ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kenapa dia berbahagia karena perbuatannya? Karena seluruh perbuatan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Sekarang yang menjadi perenungan kita, kebahagiaan seperti apa yang sudah kita capai sampai saat ini? Jikalau kebahagiaan yang sudah kita capai sampai saat ini adalah kebahagiaan yang didasari oleh sudut pandang manusiawi, ibarat sekam yang ditiupkan angin, maka ketika kita mendengarkan firman ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita renungkan bahwa kebahagiaan yang sejati adalah mendengarkan dan memelihara firman Allah di dalam hidup kita, sehingga hidup kita digambarkan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil di mata Tuhan memang belum tentu berhasil dalam ukuran manusia, tetapi berhasil di mata Tuhan menjamin keselamatan kita selaku umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan di ayat 28, mari kita baca secara bersama-sama. 3, 2, ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia